Kenapa kalau rilis produk baru harus limited? Oke, ini menarik pertanyaannya. Apakah usual parfum refill package? Waduh. Ini pertanyaannya sensitif, tapi saya seneng banget nih, saya tunggu-tunggu banget. Ke depan, insya Allah kita akan membuat sebuah lini baru. Ini rahasia ya. Ini yang tahu ini adalah teman-teman yang nonton ini aja. Oke, teman-teman, saya Aldi, saya founder dari Usual. Dan kali ini saya akan menjawab beberapa FAQ dari teman-teman semua yang udah di-compile sama tim Usual dan akan saya jawab sekarang. Oke, pertanyaan yang pertama, Usual brand dari mana? Ya, dari mana ayo? Mungkin orang banyak yang kira Usual itu brand dari Jakarta lah atau dari Bandung lah kayak gitu. Tapi Usual itu brand Solo. Usual itu brand dari Solo yang saya dirikan pada tahun 2020 dan sekarang berarti udah mau 3 tahun ya. Pokoknya tahun 2023 bulan Juli ini Usual akan berusia 3 tahun. Ya kok malah cerita tentang itu. Pokoknya Usual brand dari Solo gitu ya. Nah, yang nomor 2, Usual punya store nggak sih? Kalau enggak, terus kalau mau new gimana? Nah, sayang sekali Usual ini belum punya store. Dan sekalian saya minta doa restunya dari teman-teman, semoga kelak bisa punya store kayak brand-brand lain. Cuman kalau teman-teman pada main ke Solo, teman-teman tuh bisa mampir ke kantor Usual, bisa sniff-sniff, bisa nyobain perfume, atau bisa ngobrol juga dengan tim Usual gitu. Biasanya kebanyakan seperti itu sih. Nanti kalau mau beli di situ juga nggak masalah, atau mau nyobain doang, mau ngobrol-ngobrol doang juga nggak masalah. Pokoknya kita welcome banget sama teman-teman yang mau mampir atau yang di Solo ataupun yang lagi mampir di Solo. Terus kalau mau nyobain gimana? Nah, kita ini lagi menyiapkan discovery set. Jadi memang agak telat, tapi tidak ada kata terlambat ya, kata orang bijak. Jadi nanti kita akan bikinin discovery set buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sniff-sniff, teman-teman bisa beli discovery setnya dulu, habis itu nanti bisa purchase full bottle-nya. Pertanyaan nomor 3, produk Usual aman nggak sih buat dipakai? Mungkin maksudnya aman nggak buat dipakai itu sudah berizin atau belum ya? Jawabannya adalah sudah, kita sudah ber-BPOM. Walaupun memang dulu waktu Usual memulai namanya UMKM, belum punya sumber daya yang banyak gitu ya, kita masih ya udahlah digas dulu aja gitu. Yang penting bahan-bahan yang dipakai aman, bahan-bahan yang dipakai itu nggak menimbulkan alergi. Jadi waktu itu kita mulai dulu dan alhamdulillahnya, puji Tuhannya, setelah berjalan mungkin 1 tahun, akhirnya kita bisa ber-BPOM gitu, berkat doa restu teman-teman juga ini. Selanjutnya, nomor 4, parfum di Usual kan ada warnanya, bisa jiplak di baju nggak? Oke, mungkin maksudnya kayak di produknya Usual kan ada warnanya tuh ya, biasanya warna-warni gitu, terus bisa nempel nggak di baju warnanya gitu. Nah, jawabannya adalah insya Allah tidak gitu, karena ketika kita meramu parfumnya, ketika kita ngeracik parfum, terus akhirnya kita tes pakai pewarna, kita tuh ngetesnya benar-benar di kain putih sama tisu. Nah, di kedua surface tersebut nggak nyerap warnanya gitu, jadi memang benar-benar masih clear, nggak ngasih warna, nggak ngasih noda di baju, jadi so far aman gitu. Jadi nggak mungkin juga kayak kita ngasih pewarna kebanyakan terus yang bikin noda di baju. Alhamdulillah sih so far nggak kayak gitu, jadi jawabannya tidak. Selanjutnya, kenapa kalau rilis produk baru harus limited? Produk baru harus limited. Oke, ini menarik pertanyaannya. Kenapa kalau produk baru harus limited? Jawabannya adalah, misalkan ya, ini di case Nothing katakanlah ya, waktu itu tahun 2022 akhir, kita kan ngeluarin tuh produk Nothing. Kenapa harus limited? Sebenarnya kita sih yang pertama, karena produk Nothing itu kolaborasi, jadi kita harus ada kesepakatan sama kolaboratornya mau produksi berapa dan tujuan kolaborasinya untuk apa. Apakah memang ya udah emang untuk bikin movement aja, untuk membuat sesuatu yang berbeda aja, atau memang kita juga mau ngejar bisnisnya juga. Jadi yang pertama ini persetujuan dari kolaboratornya kalau itu case-nya Nothing. Yang kedua, misalkan
di produk-produk lain, kenapa kok restoknya juga cuma sedikit, atau kenapa kok keluar varian baru juga cuma sedikit? Jawabannya karena Usual ini, saudara-saudara, ini masih sangat kecil, benar-benar masih sangat kecil. Jadi bayangin kita ini misalkan ngeluarin satu produk itu nggak bisa yang langsung oke 1.000 gitu. Pertama kita perlu ini dulu, tes market dulu, apakah produk ini diterima nggak sama customer kita gitu, sama usual people. Kalau memang bisa diterima, ya udah kita akan continue the production dan akan kita tambah perlahan-lahan. Tapi kalau enggak, ya mungkin kita akan kurangi produksinya, bahkan kita kurangi atau malah kita discontinue gitu. Seperti yang dulu kita ada Canggu Days itu kita discontinue, ada Citrus and Tonka itu kita discontinue, Vapes kita discontinue. Jadi kayak gitu. Dan juga tadi sempat saya bahas bahwa kita tuh masih kecil, jadi memang pembiayaan kita masih benar-benar dari kecil kita lipetin. Jadi yang bukan kita disuntik dana sekian M gitu ya, terus bisa produksi lebih mass gitu, belum. Jadi kalau ada yang tertarik mungkin mau invest mungkin dia nggak bercanda. Kita kalau bisa sih pengennya sih sendiri aja gitu, kayak memang bertumbuh brand daerah yang bertumbuh dari kecil dan semoga bisa lebih nyebarnya lebih nasional gitu ya, mengharumkan nama Solo, asik. Lalu selanjutnya, apakah varian yang lama atau discontinued akan ada kemungkinan di restock? Nah, ini pertanyaan juga sangat menarik. Waktu itu saya sempat lihat review dari, kalau nggak salah waktu itu dari Female Daily review parfum kita, dan waktu itu parfum yang direview oleh tim Female Daily adalah Canggu Days. Jadi boleh tolong kalau Usual Sun Lab Team lihat video ini, tolong yang diproduksi lagi. Gue akan nyalain kok alarm gue untuk beli ini, mungkin 2-3 botol. I won't mind. Dan dia ngomong gini, buat teman-teman Usual yang nonton tolong restock Canggu Days. Dia ngomong kayak gitu. Itu jadi apa ya? Ternyata orang banyak peminatnya juga nih Canggu Days itu. Karena sebelum beliaunya itu ngomong, itu banyak juga yang nanyain langsung via direct message gitu. Kapan Canggu Days restock, kapan, atau di stok lagi enggak, dikeluarin lagi atau enggak, kayak gitu. Jadi saya belum bisa jawab, semoga aja someday kita mungkin akan produksi lagi ya, semoga doain aja, atau terserah which one yang kalian penasaran, itu Canggu Days atau Citrus and Tonka atau Vapes atau apa yang sudah discontinue yang kalian pengen ada lagi, monggo silahkan, nanti kita komunikasi via Instagram mungkin seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa enggak produksi botol 100 ml lagi sama pocket size? Waduh, ini pertanyaan ya ini sering sih kalau saya lagi baca DM. Ini juga pertanyaan yang sering dilontarkan dan harus saya jawab dengan jujur di sini. Oke, kenapa enggak produksi 100 ml lagi? Karena gini, balik lagi, kita ini benar-benar masih UMKM, benar-benar masih UMKM. Kita masih, skala produksi kita masih kecil, capital kita juga masih kecil, relatif kecil gitu. Jadi kalau untuk memproduksi 100 ml, botol 100 ml itu banyak bahan yang kita harus belanja, bahannya kan lebih banyak. Satu itu, yang kedua, bahan-bahan ini naik semua gitu. Karena mungkin parfum lokal ini jadi tren, akhirnya pada bikin parfum dan bahan-bahan itu malah pada naik gitu. Jadi kalau saya takutnya kalau misalkan kita tetap stick di 100 ml, terus harganya lebih relatif mahal, takutnya nggak diterima lagi gitu. Makanya kita tetap bikin Usual ini 50 ml agar tetap bisa affordable tanpa mengurangi kualitasnya, bahkan kita upgrade kualitasnya seperti itu. Dan selain itu, ternyata lebih handy, kata orang-orang, lebih bisa dibawa kemana-mana, lebih enak kalau misalkan lagi ngapain gitu ya, tinggal buka tas, ngambil parfumnya, tinggal di respray. Kalau misalkan aku pengen respray nih gitu, nggak perlu yang dibawa di can, tapi kayak bawa botol 50 ml itu udah sangat compact kata mereka, dan juga travel friendly gitu. Kalau naik pesawat atau mau pergian kemana, lebih enak aja buat dibawa-bawa seperti itu. Tapi ini pertanyaannya, selain 100 ml sama pocket size-nya, kenapa nggak diproduksi pocket size-nya? Oke. Pocket size, ini bocoran buat kalian, pocket size mungkin akan kita produksi lagi, tetapi hanya pada varian yang best seller.
seperti itu. Karena kita nggak mau, ya lagi-lagi mohon maaf banget saya harus mengulangin ini lagi bahwa Usual masih brand yang sangat kecil. Jadi untuk produksi macam-macam tuh kita capitalnya belum ke situ gitu. Kita lebih fokus produk yang ada gitu ya. Mau kita jual yang 50 mili dulu gitu, kita fokus ke situ dulu deh gitu. Nanti after that kalau sudah ada capital lebih, memang permintaan juga banyak, kita akan bikin pocket size dan toh kita akan bikin discovery set secepatnya, as soon as possible. Kita akan bikin pocket size-nya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah Usual parfum refill package? Waduh. Ini pertanyaannya sensitif, tapi saya seneng banget nih. Saya tunggu-tunggu banget. Karena apa? Ini adalah pertanyaan yang paling sering keluar pada saat Usual memulai di tahun 2020, dan saya kan masih jadi admin sendiri tuh gitu. Sekarang masih, sampai sekarang pun masih sering sih, cuman dulu tuh sering banget pertanyaan ini keluar. Saya jawab, ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Oke, kalau yang bingung ini saya terangin. Disclaimer, ini opini saya dan ini case-nya yang ada di Usual. Saya nggak tahu kalau parfum lokal yang lain seperti apa. Pokoknya ini saya bahas Usual aja deh gitu ya. Kalau dibilang Usual parfum refill package, saya mau ngajak teman-teman untuk narik dulu parfum refill yang dimaksud tuh parfum refill yang apa gitu. Parfum refill yang dimaksud mungkin adalah parfum refill yang biasa kita ketemui di dekat rumah kita lah gitu ya. Di pinggir jalan gitu kan ada toko parfum refill, ada toko parfum isi ulang semacam itu ya. Jadi mungkin orang-orang ini tuh mengiranya Usual itu adalah parfum pakai bibit dari parfum refill tersebut, terus di branding dan di repackage, terus dijual dengan nama dan varian yang berbeda gitu. Nah, cuman itu nggak sepenuhnya salah ya, itu nggak sepenuhnya salah. Cuman kalau bisa saya bilang, tapi sebelumnya saya juga pengguna parfum refill loh waktu SMA. Tapi saya punya experience buruk. Saya SMA mungkin belasan tahun yang lalu ya. Experience buruk saya itu ini, saya nyemprot di sini, ternyata kulit saya itu sensitif dan kebakar. Jadi di sini tuh masih ada bekas gosong. Gitu. Akhirnya saya beralih ke beli parfum di inisial Indomaret dan inisial Alfamart gitu biasanya. Nah, jadi di parfum refill itu, oil yang ada, parfum refill itu kan banyak grade-nya ya gitu ya. Ada grade yang mungkin yang paling low-nya itu sekilo bisa harganya 500.000, ada yang 300.000 juga, sampai mungkin 600-700.000. Ada yang sekilo harganya itu yang medium ya, itu yang 1,5 juta gitu ya. Tapi yang ada yang premium itu juga lebih mahal harganya. Bahan yang digunakan juga lebih premium juga. Itu harganya mungkin sekitar 2-3 juta. Ada yang lebih lagi, di atas langit masih ada langit kan. Itu yang 1 kilonya belasan juta itu ada gitu. Nah, Usual ini pakai yang ini tadi, yang kisaran mungkin 1,5-2 juta sampai 3 juta ininya, oilnya. Kenapa? Karena kita bayangin, saya punya teman saya itu bekerja di satu fragrance oil factory. Saya tanya, bro, kamu bisa nggak bikinin parfum tapi sesuai permintaan saya gitu, sesuai mau saya? Oh bisa bro, jawabannya gitu. Tapi minimal itu harus 150 kilo. Bayangin tuh, kita mau memulai usaha, kita mau membuat aroma sesuai dengan keinginan kita, tapi minimum ordernya itu 150 kilo, yang mana harga 1 kilonya yang waktu itu yang Usual pengen itu di harga kurang lebih 2 sampai 2,5 juta. Bayangin tuh, 2 juta aja gitu ya, 2 juta dikali 150, 300 juta ya kalau nggak salah ya. 300 juta untuk satu varian. Waktu mulai modal saya itu cuma 3 sampai 5 juta, terus piye? Terus gimana caranya untuk bisa afford kayak gitu? Oke. Akhirnya terus gimana bro kalau saya pengen bikin brand parfum tapi tanpa harus bikin kayak gitu. Oh gini aja bro, biasanya ternyata kalau orang itu mau membuat satu parfum, dia tuh datang ke fragrance oil factory terus dikasih yang namanya sampel, banyak sampel di situ. Saya nanti tolong editor mungkin bisa selipin ya gambar-gambarnya seperti apa yang saya ceritain ini. Di situ tuh udah puluhan samples. Terus tugas kita as the business owner itu adalah mengkurasi. Jadi parfum mana yang kira-kira masih nggak pasaran tapi tetap mass pleasing. Oke, saya pilih A, B, C, D, E misalkan ya, waktu itu ada 5 varian. Oke,
Dan waktu itu ya, itu minimum ordernya masih bisa 1 kilo. Sekarang kita kalau mau beli minimal ordernya itu 10 kiloan. Wah kan udah beda cerita ya, tapi kalau dulu bisa 1 kilo alhamdulillahnya. Jadi yang saya lakukan waktu itu, saya beli ini 1 kilo itu. Yang varian A 1 kilo dulu, yang varian B 1 kilo dulu karena modal terbatas kan. Yang varian C 1 kilo dulu. Terus nanti belum alkoholnya, belum botolnya, belum bahan kimia yang lainnya. Kembali ke oil tadi itu nggak terus saya masukin botol, terus dikasih alkohol, kasih aquades, terus di package sesudah enggak, tapi saya tetap memodifikasi aromanya agar sesuai dengan keinginan saya gitu. Dan ya waktu itu karena masih belum BPOM ya, jadi masih yang bener-bener kalau kata orang Jawa itu sae gitu, kayak masih terserah lah gitu. Yang penting aromanya enak dan saya sendiri aman makainya, istri saya kalau pas ngetes aman ya udah ini layak jual gitu. Jadi itu yang terjadi di Usual seperti itu. Apakah sampai sekarang seperti itu? Yes. Ini the ugly truth-nya seperti itu. Tapi kabar baiknya karena memang saya ini berangkat dari background-nya tuh saya perfume enthusiast. Saya suka koleksi perfume ya dari zaman kuliah gitu, karena waktu itu saya udah mulai kerja, mulai bisnis, jadi mulai bisa koleksi parfum. Sembari itu saya tuh suka baca-baca blog gitu ya, kayak di Base Notes atau di Fragrantica, yang mana saya tuh bukan hanya lihat review orang-orang tentang parfum apa gitu ya, tapi saya juga sering lihat bagaimana mereka itu meramu sebuah parfum. Jadi saya belajar raw material, belajar apa itu aroma chemical lah dan lain-lain. Dan saya juga sejauh ini dalam waktu 3 tahun ini saya juga cukup sering ikut, ya nggak sering banget sih, 3-4 kali saya ikut workshop untuk membuat parfum. Jadi akhirnya saya mulai otodidak untuk membuat parfum sendiri itu. Dan akhirnya ke depan insya Allah kita akan membuat sebuah lini baru. Ini rahasia ya, ini yang tahu ini adalah teman-teman yang nonton ini aja. Jadi Usual akan membuat lini baru, nanti beda nama sama Usual, tapi ini masih di bawahnya Usual. Jadi lini baru ini adalah parfum-parfum kreasi saya sendiri, seperti itu. Jadi ini pertanyaannya mungkin singkat, tapi mohon maaf jawaban saya agak panjang soal ini, karena memang teman-teman berhak tahu sebenarnya seperti apa sih kalau di Usual tuh kayak gimana sih. Kalau parfum lokal lain saya nggak tahu, makanya saya tadi disclaimer, saya hati-hati bener ngomong tentang ini saya ngomong tentang Usual. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah sering komunikasi sama kita, yang sudah sering bertanya hal-hal ini, dan semoga jawaban dari saya cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih, saya Aldi dari Usual Parfums. Sampai jumpa dan salam olahraga. Kok salam olahraga? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya, kayak gitu aja ya. Saya bingung. Latihan jadi YouTuber, mohon doa restu. Bye. BTW ini udah mulai loh. Udah kan? Maksudnya ini langsung take aja? Enggak, tes dulu. Oh ini tes loh? Di anu dong, Mal. Ini kita Mas nyun sewu. Pertanyaan nomor 3, produk Usual aman nggak sih buat dipakai? Jawabannya, aduh,